Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbul 'Izzah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita kembali untuk bisa duduk bermajlis di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla guna yarfa'u al-jahl, guna untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, yang dikarenakan memang manusia seluruhnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, jelaskan bahwasanya ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuna syai'an, mereka semua, seluruh manusia berada di atas kebodohan. Mereka tidak mengetahui sama sekali. Mereka tidak mempunyai ilmu. Sehingga dikarenakan ini adalah memang tabiat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita semua, itu semua akan terhilangkan atau akan hilang daripada diri kita apabila kita menuntut ilmu, apabila kita mendalami ilmu agama dengan talabul ilm, mempelajari serta membahas kitabullah azza wa jalla, apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan demikian pula membahas apa yang ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu adalah berkaitan tentang seluruh kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini. Saya ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, kemarin kita telah membaca sedikit tentang pembahasan kitab yang sudah kita tetapkan untuk membahasnya, itu kitab Qawaidul Arba, sampai di halaman 6. Baik. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan yang baru, ini soal insyaallah. Saya punya pertanyaan. Siap ditanya enggak? Kok malah langsung? Siap ya, salah ya. Siap. Tenang aja. Suruh lihat buku. Ya. Baik. Man? Siapa yang mau ditanya? Mayurid ayyus'al. Ayyus'al. Baik, ashabul yamin. Kalau gitu kita dari kanan dulu. Baik. Indago. Siapa namanya? Namanya siapa? Mas Muk? Farid. Farid.
Baik, Pak Arif. Kemarin telah kita sebutkan tentang muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini mudah misalnya. Dan di dalam muqaddimah beliau tersebut, beliau menyampaikan 3 sifat yang mana atau 3 kriteria sifat yang mana dengan itu tadi, dengan 3 itu ketika ada pada diri seseorang sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 3 sifat tersebut salah satunya orang yang ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, kalau dia dosa langsung tidak bertaubat. Baik. Kalau dia berdosa, tapi itu yang ketiga. Yang ketiga. Baik, yang kedua. Jika diuji dengan segala cobaan, maka dia bersabar. Baik, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan sekecil apapun atau bahkan sebesar apapun dosa tersebut, cobaan tersebut, dia mau bersabar. Dia mau bersabar. Ahsan. Kemudian yang ketiga tadi, kalau dia berdosa dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Baik, cukup misalnya pertanyaan. Pertanyaan cukup. 1 cukup. Ya, lulus. Saya insyaallah. Ilai nama sampai ke paragraf mana ini? Paragraf yang pertama atau paragraf yang kedua halaman ke-6? Paragraf yang pertama. Baik. Qala Syekh Baik. Qala Syekh hafizallahu ta'ala qawluhu walakin al-wajib annana narji' fi ta'qidina ila al-kitab wa sunnah liyakuna hadha at-ta'qid liyakuna hadha at-ta'qid ta'qidan sahihan saliman ma'hudan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau setelah beliau menyebutkan tentang keberadaan manusia yang ada saat sekarang ini, ya, yang mana ketika mereka memahami tentang pemahaman apa itu tauhid dan apa itu syirik, itu tidak sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagian mereka mentafsirkan tauhid itu atau syirik itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan-keinginan mereka, yang semuanya menjurus kepada perkara-perkara syirkiyat wal khurafat, perkara-perkara kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Intinya memalingkan kepada makna dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang tidak sesungguhnya. Jadi mereka menafsirkan tauhid itu ala hasbi hawahu, sesuai dengan hasbi hawahu, sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Nah, kemudian kata beliau, oleh karena itulah, akan tetapi wajib, kata beliau, annana narji' fi ta'idina ila al-kitab wa sunnah. Harus dan mesti kita kembalikan segala pemahaman yang ada pada diri kita. Tauhid, akidah itu pemahaman, keyakinan, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikembalikan kepada perkataan fulan, perkataan alam, tidak dikembalikan kepada ini ucapan Syekh fulan, wa Syekh alam,
Tahu fulan alam? Tahu nggak? Syekh anu dan syekh itu intinya begitu. Kan begitu. Ya, tidak dikembalikan pula kepada pemahaman ustadz ini dan ustadz itu. Satu, di dalam permasalahan akidah ini mesti kita harus kembalikan itu semua kepada kitabullah, kepada Al-Quran, dan kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih yang namanya akidah ini kaitannya dengan dakwah yang dibawa oleh seluruh para anbiya dan para rasul, sebagaimana disebutkan oleh beliau di dalam kitab Syarah Kalimat La Ilaha Illallah atau Syarah Kalimat Tauhid. Beliau menyebutkan terlebih-lebih di dalam masalah keyakinan akidah ini kaitannya tentang masalah La Ilaha Illallah. Ini sangat prinsipil, ya sangat prinsip keberadaannya. Karena yang namanya La Ilaha Illallah di antara nama daripada nama La Ilaha Illallah, kalimat La Ilaha Illallah, sebagaimana pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kalimatul Ikhlas. Beliau menyebutkan di antara namanya adalah kalimat al-fasil bainal kufri wal Islam. Kalimat yang membedakan antara kekufuran seseorang dan keislamannya. Seseorang bisa dinyatakan dia sebagai seorang yang Islam apabila benar-benar dia berpegang di atas kalimat La Ilaha Illallah itu tadi. Ini akidah. Pembahasan masalah ini adalah pembahasan masalah akidah. Benar-benar dia kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya. Dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan dilandasi di atas hawa nafsunya beliau. Ketika beliau menyatakan bahwasanya kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang membedakan antara kekufuran seseorang dan keislaman. Ini semua dilandasi di atas dalil. Dan banyak dalilnya yang menjelaskan hal yang demikian. Bahkan dilihat dari kisah-kisahnya para rasul, para anbiya dan para rasul yang dekat saja, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah terjadi permusuhan antara Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dengan orang-orang musyrikin pada zaman beliau ketika itu melainkan dikarenakan apa? Kalimat La Ilaha Illallah. Dan awal mula permusuhan itu pun terjadi dikarenakan adanya kalimat La Ilaha Illallah ini tadi. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW memanggil karib kerabatnya ketika itu beliau naik ke atas gunung. Dan ujung-ujungnya ketika itu beliau menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai kaumku, wahai karib kerabatku, wahai sanak saudaraku, familiku, la ilaha illallah tuflihu. Kalian pasti akan beruntung. Kalian pasti akan menang. Kalian pasti akan selamat. Ketika Rasulullah mengucapkan ini, langsung terjadi permusuhan dan terbentuklah permusuhan antara Rasulullah dan para orang-orang musyrikin ketika itu. Dan yang pertama kali mengumandangkan permusuhan adalah paman Rasulullah SAW sendiri. Siapa pamannya? Abu Lahab. Bukan Abdullah Muttalib. Abu Lahab. Ya. Abdul Muttalib itu paman beliau juga. Tapi yang membela Rasulullah walaupun meninggalnya dalam keadaan kufur. Tapi yang mengumandangkan pertama sekali, yang mendeklarasikan permusuhan antara Rasulullah dan antara orang musyrikin ketika itu adalah paman beliau sendiri. Sampai dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, hal hadza jama'atana." Kata dia. "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk kalimat ini kamu mengumpulkan kami?" kata. "Apakah untuk kamu
menyuruh kami, memerintahkan kami agar kami itu beribadah kepada Tuhan yang satu saja. Kamu mengumpulkan kami di sini. Sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Atau bisa lihat artinya. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berharga semua harta bendanya dan apa yang telah diusahakan. Tidak ada harganya. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mendeklarasikan permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut beliau, para sahabatnya, dengan orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, makanya ini semua kembalinya kepada, mesti dan harus kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahannya permasalahan prinsipil. Ya. Nah, tidak bisa dikembalikan kepada hawa nafsu kita. Tidak bisa dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin kita anggap dia sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Tapi kembalikan itu semua kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang diinginkan dalam Al-Quran di dalam permasalahan akidah, itulah yang kita ikuti. Apa yang diinginkan di dalam As-Sunnah di dalam permasalahan akidah, itulah yang kita jalani. Itulah yang kita terapkan. Ini yang mesti. Liyakuna hadha ta'qid taqidan sahihan saliman ma'qudan min al-kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar tujuannya apa? Ketika kita mengembalikan seluruh keyakinan akidah kita itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar kata beliau, pemahaman keyakinan yang ada pada diri kita itu menjadi keyakinan ataupun pemahaman yang sahihan, yang benar. Pemahaman yang benar, yang diterima, saliman, yang selamat, yang semua itu diambil ma'khudan minal kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kitab Allah azza wa jalla dan diambil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadaini al-amrayn al-'azimain. Terlebih-lebih di dalam permasalahan dan di dalam dua permasalahan ini, di dalam permasalahan tauhid dan di dalam permasalahan syirik. Tauhid dan syirik ini sendiri masuk dalam kategori kalimat la ilaha illallah. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori ini? Karena yang namanya la ilaha illallah ini terdapat atau terkandung dua bentuk atau dua jenis atau dua macam perkara yang diinginkan di situ. Di dalam kalimat ini terpecah menjadi dua. Antara la ilaha kemudian illallah. Antara la ilaha dan illallah. Kalimat la ilaha sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usul Salatah Murojaah. Ya, murojaah. Sudah selesai belum ini? Belum selesai. Saya nanti kalau belum selesai, kalau belum sampai nanti antum akan sampai. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalimat la ilaha maknanya adalah nafiyan jami'u ma yu'badu min dunillah. Nafiyan jami'u ma yu'badu min dunillah. La ilaha ini maknanya adalah penafian segala sesuatu atau segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya peribadatan selain Allah apa namanya ikhwah? Syirik. Paham? Yang namanya peribadatan kepada selain Allah namanya syirik. Nanti akan kita bahas apa itu syirik, rinciannya, maknanya, secara lugah, secara istilah apa. Ini penting. Jangan pintar selalu saja. Tapi harus kita pahami. Insyaallah pada tempatnya nanti insyaallah. Nah, yang namanya peribadatan kepada selain Allah ini namanya syirik. Karena dia ja'ala syarikan lillahi azza wa jalla. Ketika dia beribadah kepada selain Allah,
Walaupun ketika itu dia beribadah kepada Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah dan dia juga beribadah kepada selain Allah. Ada yang orang pula dia beribadah kepada selain Allah saja, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dan ada pula dia yang beribadah hanya kepada Allah. Perkara yang pertama dan kedua, ini namanya syirik. Perkara yang pertama, ini namanya tauhid. Karena dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang kembali pada tadi, yang namanya syirik itu yang namanya syirik adalah ja'ala syarikan lillah. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi diri Allah Azza wa Jalla. Tandingan bagi diri Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu dinyatakan sebagai syirik. Nah, ini dari kalimat la ilaha. Ketika dia menyatakan la ilaha, ini mengandung konsekuensi bahwasanya dia diperintahkan untuk menafikan segala bentuk peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Segala bentuk peribadatan apapun dia, harus dia buang itu semua. Harus dia tolak. Nah, harus dia kufur terhadap peribadatan selain Allah tersebut. Kemudian kalimat yang kedua, illallah. Inilah yang namanya at-tauhid. Inilah kandungan daripada at-tauhid. Karena maknanya illallah disebutkan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salasatul Usul ataupun Usulul Salasah, adalah mutsbitan ibadah lillahi azza wa jalla. Menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Ada linya di situ. Li itu lil milk. Harful jar tufidu lil milk. Huruf li di situ adalah huruf jar yang mempunyai makna atau mempunyai fungsi, dia adalah untuk kepemilikan khusus. Ketika dia nyatakan lillahi azza wa jalla, berarti itu khusus untuk Allah azza wa jalla. Ketika dikatakan an-nafidatu al-babu lil masjid misalnya. Al-babu lil masjid atau an-nafidatu lil masjid. Ketika kita katakan seperti itu, berarti yang namanya pintu itu khususnya untuk masjid, bukan untuk yang lainnya. Nggak bisa dipindah-pindahkan. Begitu juga, ini hanya sekedar dari sisi bahasa ya, bukan kita menyamakan. Begitu juga kita katakan mutsbitan ibadatan lillah, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya, azza wa jalla. Nah, maka dari itu beliau menyatakan terlebih-lebih di dalam dua bahan ini, karena kaitannya adalah permasalahan kalimat, keterkaitannya sangat erat dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, at-tauhid wa syirik ini kandungan daripada kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah, kemudian beliau menyatakan wa syekh rahimahullah ta'ala lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min 'indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika katsirun min al-mutaqabbifin wa innama akhadha hadhihi al-qawa'id min kitabillahi azza wa jalla wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Kata beliau, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mau menyampaikan 4 faedah yang berkaitan tentang permasalahan at-tauhid wa syirik ini tadi, ketika beliau menyebutkan ini, landasannya bukanlah di atas pemikiran pemahaman otak beliau sendiri. Tidak. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutaqabbidin, sebagaimana halnya orang-orang yang mereka telah serampangan di dalam memaknakan atau mentafsirkan apa yang namanya tauhid dan apa yang namanya syirik yang kita sebutkan tadi kemarin. Wa inna ma aqada hadhihi al-qawa'id, dan sesungguhnya beliau ketika menyampaikan permasalahan ini, kaidah ini, 4 kaidah yang beliau sebutkan,
ini diambil dari kitabullah azza wa jal dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dari biografi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari sirahnya dulu. Dan itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu bukan dilandasi di atas ucapan beliau saja, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berbicara di atas hawa nafsunya beliau, akan tetapi itu semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qal fa idza arafta hadhihi al-qa'id wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dhalika ma'rifatut tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Baik, alladzi ba'atsallahu bihi rusuluhu. Nah, ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Baik. Kalau seandainya engkau mengetahui hal yang demikian ini, itu mengetahui tentang 4 kaidah yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan kamu memahaminya dengan pemahaman yang benar, betul-betul pemahamannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau, maka kata beliau, sahul 'alaik, akan memudahkan bagi dirimu setelah itu untuk kamu mengetahui tentang permasalahan tauhid yang sesungguhnya. Tauhid yang Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid itulah mengutus para rasulnya. Dan dengan tauhid itu pula lah Allah turunkan kitab-kitabnya. Dan demikian pula bagimu, akan memudahkan bagimu untuk kamu mengetahui wa ma'rifatus syirk alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatrahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Akan memudahkan bagi dirimu untuk engkau mengetahui tentang permasalahan syirik yang sesungguhnya. Yang mana permasalahan syirik ini adalah permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala telah hadzar. Apa hadzar? Yang namanya tahdzir, Allah perintahkan bagi kita untuk menjauhkannya. Wa bayyana khatrahu, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan tersebut serta mudaratnya di dunia dan akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Nah, banyak dalil-dalil ya yang menjelaskan hal yang demikian ini. Nanti insya Allah akan kita sebutkan di dalam pembahasannya, tapi tidak termasuk dalam pembahasan kitab ini. Kita akan sampaikan berupa tambahan misalnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadza amrun muhimun jiddan. Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah waz zakah wal ibadat wa sa'iril umur ad-diniyah li'anna hadha huwal amrul awlawi atau awwali bukan awlawi. Li'anna hadha al-amru awwali wal asasi. Kata beliau, maka sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, sangat prinsipil. Wa huwa alzam 'alaik, dan ini lebih ditekankan bagi dirimu untuk kamu memahaminya, mempelajarinya terlebih dahulu dibandingkan engkau mempelajari hukum-hukum tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah-ibadah,
dan segala bentuk perkara-perkara agama yang lainnya. Ini lebih diprioritaskan dan lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum engkau mengetahui yang lainnya. Kenapa? Kata beliau, li'anna hadzal amru awwal wal asasi. Karena yang namanya at-tauhid wasyirk ini, pembahasan atau permasalahan at-tauhid wasyirk, pembahasan masalah akidah ini adalah permasalahan yang sangat diprioritaskan. Awwali wal asasi. Asasi itu sangat prinsipil. Sangat prinsip. Ya. Li'anna shalah wa zakah. Karena kata beliau, kenapa kok dinyatakan permasalahan yang sangat prinsip? Kenapa pula dinyatakan bahwasanya ini permasalahan yang paling diprioritaskan? Kata beliau, li'anna shalah wa zakah wal hajj wa ghairuha minal ibadat la tasihhu idza lam tubna ala asli al-aqidati as-sahihah. Karena yang namanya salat, zakat, haji dan lain sebagainya dari permasalahan-permasalahan ibadah ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan agama selain daripada akidah ini tadi ya. Kata beliau, ini la tasih, tidaklah akan sah dikerjakan amalan tersebut. Salatnya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya, ini tidak akan sah salatnya atau ibadah-ibadahnya itu tadi. Idza lam tubna ala asl al-aqidah as-sahihah. Kalau tidak dilandasi di atas pondasi akidah yang benar. Ini tidak akan